Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Quran. Alhamdulillah saya sekarang berada di rumah Tahfiz Nurul Taqwa bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan namanya Ustadz? Baik, nama saya Lingga Febrian, bisa dipanggil Lingga, umur saya 24 tahun. Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun Ustadz ngajar di sini? Kurang lebih 4 tahun. Kenapa memilih sebagai guru ngaji? Padahal kalau dari segi umur tergolong masih muda. Apa ya dorongan terbesar Ustadz menjadi pengajar di Rumah Tahfiz Nurul Taqwa? Untuk awalnya saya cuma bentuk orang tua, Ustaz. Setelah itu lama-lama akhirnya seiring berjalan waktu mengajar adalah hal yang menyenangkan. Dari tahun berapa Ustadz mulai mengajar? Tahun 2021. 2021 sampai sekarang sekarang. 2025. Adakah kegiatan tambahan Ustadz selain dari mengaji? Ada, Ustaz. Untuk saat ini saya diamanahkan jadi kepala jorong di Jorong Padang Galimba. Oh, Baru beberapa bulan. Siang kepala jorong, malam ngajar ngaji, sorenya ngajar tahfiz. Masya Allah. Berarti produktif terus ada setiap hari. Alhamdulillah. Apa kebutuhan yang mendesak dari sisi ngajar di Rumah Tahfiz Nurul Taqwa ini? Kebutuhan yang mendesak, sarana dan prasarana kami mungkin jauh dari kata lengkap, Ustaz. Itu yang jadi kekurangan dalam mengajar. Contohnya seperti apa? Seperti meja belajar, Hmm. area untuk belajar anak-anak, ruangan yang cuma satu. Ya, jangan serasa yang rumahnya jauh, cuma kesininya jalan kaki, ada. Di yang namanya Maudi, dekat-dekat sini jalan terus tiap hari itu di pulang hajinya, tetap jalan. Baby, Rafael, Sian, Jalan kaki ya. jalan. Itu Kadang-kadang nunggu tumpangan kalau ada orang lewat yang kosong motornya suka nebeng. lalu adakah strategi Ustadz dalam mengajar anak-anak? Strategi dalam mengajar palingan menjadikan belajar agama dan pelajaran Al-Quran ini menjadi hal yang menyenangkan, bukan hanya monoton. Hmm. Ada feedback antara guru dan murid. Tentunya belajar bukan yang cuma-cuma itu aja. Ada bikin kelompok belajar. Seperti itu pilihan Ustaz. Bagaimana cara Ustadz mendidik para santri yang susah menghafal? Misalkan? Apa langkah-langkah yang Ustadz lakukan dalam strategi Ustadz anak-anak yang keterbatasan dalam menghafalnya atau belajar Quran? Jika santri memiliki keterlambatan dalam menghafal atau susah menghafal Qurannya, biasanya jika di pertemuan pertama belum dapat, jadi diberi target untuk pertemuan selanjutnya. Jika masih belum, nanti akan diberikan guru pendamping seperti teman-temannya yang lebih hafalannya lebih banyak daripada dia. Hmm. Dan juga diberi tambahan waktu mungkin ya Ustadz ya? Tambahan waktu palingan jika masih belum dapat, belum diizinkan untuk istirahat keluar. Seperti itu palingan, Ustaz. Sejauh ini apa kesulitan Ustadz dalam mengajar anak-anak? Palingan anak sekarang lebih suka bermain handphone daripada menambah hafalan. Jadi pengaruh-pengaruh negatif lebih banyak terserap ke anak daripada menjaga hafalan, Mas. Santri di sini ada yang pernah ikut lomba? Ada, Ustaz, Iya. lomba Contohnya seperti apa? lomba MTQ, kalau dibilang tahfiznya lomba MTQ tahfiz, kalau TPA-nya lomba kaligrafi ada, Ustaz. Oh, oke. Sampai tingkat mana itu Ustaz? Biasanya kalau MTQ tingkat nagari, kalau untuk TPA ini biasanya ada lomba per nagari sekali 3 bulan diadakan oleh PKS kecamatan, biasanya ada itu, Ustaz, diikuti oleh santri. Alhamdulillah. Kemudian yang menjadi fokus atau target utama pada anak-anak di Rumah Tahfiz Nurul Taqwa ini apa kira-kira Ustaz? Targetnya menambah hafalan dengan tentunya hafalan yang ditambah itu mungkin. Jadi kelancaran hafalannya terjaga, jumlah hafalannya meningkat. Kemudian kalau dari segi listrik, kemudian air, bagaimana di Rumah Tahfiz ini? Kalau listrik masih 1 meteran dari rumah saya pribadi. Kalau untuk air alhamdulillah ini tidak ada pembayaran karena airnya air Persimas. Pembayarannya cuma untuk memasukkan awal. Berarti ada subsidi ya. Tadi saya melihat ada beberapa tumpukan Quran di atas meja. Itu
apakah dari santrinya sendiri atau wakaf? Ada juga yang dari wali santri beberapa mewakafkan Al-Quran dan juga dari pribadi orang-orang. Berarti beragam ya tadi. Beragam, Kak. Kemudian selain Quran apa wakaf yang diterima? Wakaf, sajadah karpet salat itu kami terima itu. Hmm. Cat untuk, di dalam itu dari wakaf, masyarakat. Oh, masyarakat juga. Lalu apa dorongan terbesar Ustaz menjadi pengajar di Rumah Tahfiz Nurul Taqwa ini? Dorongan terbesar karena menurut saya berdasarkan hadis yang saya baca, manusia terbaik adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Iya, itu menjadi motivasi besar. Motivasi untuk mengajarkan Al-Quran. Lalu pengajar di sini bagaimana Ustaz? Apakah per bulan atau dari mana sumbernya? Untuk gaji kami tidak menerima gaji tetap, tapi karena kami menetapkan sistem iuran pada santri, ada beberapa itu nanti dibagi per guru, Mas. Dari total keseluruhan santri palingan 30% santri yang membayar, itu yang jadi kami nanti belikan untuk listrik dan kami bagi jumlahnya. Tapi kewajiban bagi santri untuk membayar ada nggak? Ada per bulannya biasanya ditetapkan dari santri itu 10.000, cuman karena kadang-kadang ada yang mau bayar, ada yang belum, kadang-kadang ada yang sekali bayarnya double, seperti itu kira-kira. Mungkin karena keterbatasan ekonomi juga Iya, ya. mungkin karena Berarti sebenarnya walaupun wajib tapi ada tidak dipaksa ya. Artinya dengan tetap dengan keikhlasan ya. Apa pesan-pesan Ustadz buat guru-guru di luar sana sebagai pengajar, apalagi dengan usia yang masih muda, apa pesan Ustadz untuk guru-guru yang lain? tetap semangat dalam mengajarkan Al-Quran karena manusia yang terbaik tadi, manusia yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Walaupun belum maksimal, tapi kita sekalian belajar kepada santri yang kita ajar. Masya Allah. Kita mengajar tapi Kalian belajar. belajar ya. Apa harapan Ustadz untuk anak-anak ke depan? Harapan untuk anak ke depannya tetap semangat dalam belajar, menjadi orang yang baik, bermanfaat bagi banyak orang. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas informasi yang Ustadz berikan kepada kami. Mudah-mudahan itu juga sebagai motivasi buat kami. Sobat Quran, alhamdulillah kita telah mendengar dari salah seorang pengajar di TPA Rumah Tahfiz Nur Taqwa. Tadi dari Ustadz Ingga, kalimat yang sangat terngiang-ngiang di kepala saya, beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah salah satu motivasi terbesar dari Ustadz Lingga. Sobat Quran, demikianlah wawancara kami dari Quran Center Humanity. Semoga wawancara ini menjadi motivasi dan manfaat bagi pengajar-pengajar lain di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.